Ya, teman-teman, hari ini tanggal 30 bulan 10 di pagi hari. Ini transaksi untuk tanggal 29 ya, hari kemarin ya. Jadi ini transaksi untuk tanggal 29. Di-upload tanggal 30 pagi. Ini bagian kelima berarti teman-teman. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung mungkin kenapa saya tidak pernah membalas komentar? Karena saya ngasih tanda lope-lope. Tandanya saya cinta kepada teman-teman. Artinya semua komentar sudah saya baca. Yang belum dikasih tanda lope dalam proses untuk pembuatan mungkin ya teman-teman. Jadi saya harus mencari dulu referensinya ataupun menyiapkan bahannya dulu. Tapi kalau yang sudah dikasih tanda lope berarti akan saya bahas. Jadi tenang saya teman-teman, yang sudah dikasih tanda lope akan saya bahas ya. Dan terima kasih teman-teman ya atas dukungan teman-teman untuk senantiasa melihat video-video yang saya sajikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan kepada yang telah memberikan doa juga, terima kasih teman-teman ya. Semoga doa-doa teman-teman juga dikabulkan dan berbalik kepada teman-teman juga gitu ya. Dan yang telah memberikan super thanks juga terima kasih ya dukungannya. Terus yang telah memberikan komentar yang positif ataupun negatif, itu akan memberikan channel ini semakin berkembang teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Oh iya, IHSG kita ternyata belum pernah dibahas. Udah dibahas belum sih kemarin ya? Udah ya. 930 miliar caw ya. Foreign lepas daripada IHSG kita, dan transaksi hari ini cuma 8,8 triliun saja ya. Nah teman-teman, kita harus bertahan dalam kondisi market lagi bullish ataupun lagi bearish ya teman-teman. Kenapa? Biar kita punya pengalaman teman ya. Ketika bearish gede lah, kadang-kadang orang-orang suka pada istilahnya udahlah nanti dulu gitu ya. Padahal disinilah manfaatnya teman-teman. Kenapa ada saham-saham yang second liner atau enggak di bawah 100 perak itu yang bisa di up ya, mungkin itu lihat dikumpulin dulu. Maka kan punya butuh, cuman nggak butuh berapa miliar aja gitu untuk meng-up sebuah emiten yang mungkin di harganya di bawah 100 itu. Mungkin ini diberi kesempatan kepada teman-teman yang suka dengan atau hobi dengan saham-saham yang di bawah 100 gitu ya. Nah, teman-teman, seperti itulah. Oh ya, teman-teman, informasi dulu. Teman kita menanyakan untuk PACK ya. PACK sudah dibahas teman-teman ya di sini nih. PACK, PACK sudah dibahas tanggal 29. Ini bagian ke-1 teman-teman ya. Ini bagian ke-1 di sini ya. Coba lihat. Bagian ke-1 ya. Tanggal kemarin, malam kemarin. Pas malam penutupan market saya langsung bahas PACK ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya untuk PACK. Dan untuk koreksi di sini teman-teman ada salah penyebutan istilah ya. Jadi double top padahal itu double bottom ya. Mohon dimaafkan aja. Saya juga kadang-kadang pas saya dengerin, oh ya salah sebut saya. Makanya saya juga sebagai manusia biasa mungkin kesalahan juga minta maaf teman-teman ya. Mungkin di video yang tanggal ini nih, tanggal 30 bagian 4 ada penyebutan yang salah di emiten apa gitu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, di ME tadi cepin ya. Saya bilang di sini kan double top, padahal ini double mau memasuki double bottomnya di sini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan di sini jadi di bawah gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat videonya di saham Cevin pakai F ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke emiten berikutnya ya. Untuk tanggal 30 bulan 10, tapi updatean tanggal 29 bulan 10 ya. Ya, baik teman-teman ya. Kita langsung pren. Ini pren gimana katanya dengan pren? Kok bagaimana dengan jual ataupun kondisi dari pren gitu kan? Sekarang kan harganya 27 perak katanya. Susah dijual, betul. Kalau teman-teman tahu sendirilah ketika pren ini di FCA kan akhirnya transaksi juga cenderung untuk retail terutama ya, retail itu sangat sukar untuk menjualnya gitu ya. Jadi tidak ada transaksi apa. Makanya saya bilang kalau yang pren itu ataupun yang FCA yang lainnya yang tragedi 31 Mei ada beberapa emiten yang sudah lepas daripada harga 50-nya, cuman belum lepas dari FCA-nya ya. Termasuk salah satunya ada apa ya, PSAB atau apa, bukan PSAB. Ada emiten yang FUTR, BNBR itu belum lepas teman-teman ya dari
terutama PUTR ya, itu belum lepas ya, kita lagi teliti terus. Nah teman-teman, untuk Pren, kita lihat di sini kondisinya ternyata ini masih kondisi belum stabil ya, antara pembuangan tidak signifikan ataupun pembeliannya tidak signifikan, cenderung tapi Poren cenderung dia mau keluar teman-teman, karena si Poren itu tidak suka dengan yang namanya FCA, makanya dia cepat-cepat keluar ya, dijual di harga berapapun. Mungkin itu karena protes kepada bursa bahwa Poren itu tidak masuk ke harga FCA ya. Padahal ini dulunya disukain sama asing karena bid dan offernya sangat jumbo gitu ya. Karena asing itu cenderung suka dengan bid dan offer yang jumbo ya, biasa seperti itu ya. Terutama untuk makan yang besar-besar gitu kan. Karena modal mereka itu sangat luar biasa ya. Kita periksa dulu teman-teman untuk tanggal 1 Oktobernya. Ini yang ngambil ada YP, YU ya, hampir 2,5 miliar atau 933, hampir 1 juta lot. Coba dinego ada enggak? Dinego tidak ada yang signifikan ya, berarti yang di pasar reguler lah. Istilahnya si Pren ini diperjualbelikan dengan bagus ya. Ini kalau jadi si MG ini sebenarnya juga sambil dia jualan di harga FCA teman-teman ya, jual beli di harga FCA, tapi ini terdeteksi si YU sama si BB sudah mulai masuk ya untuk bulan ini ya. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan si Pren ini cepat dikelarkan lah untuk FCA nya, karena ini belum selesainya. Kayaknya mau nunggu ini nunggu nunggu Poren keluar dulu soal teman-teman ya. Soalnya ini Poren di Pren tunggu keluar dulu, karena kecenderungan biasa harga FCA itu si Poren itu tidak ikut-ikutan gitu ya. Di sini terlihat jelas hampir tidak ada pengambilan, merah semua teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya Pren. Mudah-mudahan kita berjalan lagi. Belum ada akumulasi yang signifikan dari seorang bandar. Dia hanya ngebuang sedikit-sedikit, yaitu broker MG, dan Poren cenderung dia keluar ya. Mudah-mudahan terlepas dari FCA untuk Pren ya. Harap bersabar, 4 kali sabarnya. Sabar, dan sabar ya. Lanjut kita ada BATR. Kita lihat BATR apakah ada. Oh ya, BATR ini target yang keduanya sudah belum kecapai juga ya. Nah ini teman-teman udah mencapai pucuk lagi ya, pucuk si leher si kepala merahnya panjang banget ya. Terus-terusan dibikin si leher merah, si kepala merah, tapi tidak di up gitu ya. Saya pikir sih emang strategi dia itu teman-teman. Ini strategi mereka teman-teman untuk memecahkan memecahkan konsentrasi psikologis teman-teman ya. Ini terdeteksi bandar lokal akumulasi terus teman-teman, lihatnya hijau banget, artinya ini lagi terus dikumpulin sama bandar lokal ya. Dan yang keluar siapa teman-teman kita, ini pertanda baik ya. Kalau teman-teman kita sudah pada keluar, ini pertanda baik. Kenapa? Karena memang mereka pinginnya seperti itu, pingin pada cut loss ya. Tinggal nunggu aja cut loss teman-teman kita yang di area atas ya. Mungkin ini akan up ke atas ya kalau sudah cukup barangnya ya. Karena lagi menunggu yang di atas aja ini pada cut loss gitu ya teman-teman kita kan. Tapi secara akumulasi dia bagus teman-teman, lihat nih. Hijaunya royo-royo ya. Dia ngambil dari sini nih. Dari mulai tanggal 26 Juli terus ngambil gitu. Untuk Poren per hari ini bukan. Ya per hari ini keluar teman-teman ya. Poren untuk per hari ini keluar, dia juga keluar dari sejak tanggal 26 Agustus dan dia tidak berpengaruh signifikan ya atas pengeluarannya, karena mungkin lihat candle seperti ini tidak bagus kan buat dia. Nah mungkin ini si bandar lokalnya cenderungnya suka beginilah gitu, main-main harga seperti ini, dan targetnya 100 aja teman-teman. Apa bisa kecapai? Saya pikir sih bisa kecapai teman-teman ya, dengan candle hijau. Tapi kita juga bukan dengan candle gini lagi ya, kecuali kalau dia bikin baru lagi nih di 103 contohnya, saya akan pindahkan targetnya ke 100 kan. Di sini udah tercapai dengan candle merah gitu kan. Ya seperti itu teman-teman, untuk BATR lagi ada akumulasi dari bandar lokal, bagus akumulasinya, walaupun boleh ada keluar cuma sedikit, dan dia tidak berpengaruh selama beberapa bulan ini, tidak berpengaruh. Nanti pas mau di up mungkin berpengaruh ya, lihat aja nanti perkembangannya. Terus ada wins pakai S ya, winter offshore ya, offshore apa ya, offshore marine. Ini win, ini target saya di 589 belum tercapai. Kita lihat untuk win ya, win solution. Tenang teman-teman, kalau trading itu di bawah santai teman-teman ya, jangan gurung-gusu. Untuk 1 tahunan dalam masa offernya teman-teman,
Artinya udah 2 kali over, udah 2 kali menyentuh harga tertingginya selama 1 tahunan. Nah, ini juga sedikit lagi menyentuh harga 600-nya untuk jangka menengah 3 tahunan. Nah, untuk 5 tahunan juga sama. Ini mau menyentuh harga overnya, mudah-mudahan bisa mencapai harga tertingginya lagi ya. Atau enggak melebihi dikit lah gitu. Untuk 10 tahunan coba lihat. 10 tahunan masih dalam posisi murah, artinya teman-teman bisa disimpan dalam jangka waktu panjang bisa mencapai ke 743 ya. Mudah. Soalnya ini tahun berapa nih? 2023 tidak berhasil, dia mencoba tahun 2024 bulan April tidak bisa juga. Bulan apa lagi? Bulan Juli tidak bisa. Nah, per hari ini mudah-mudahan hari ini bisa karena dia sudah nandain mau ke atas ya. Nih coba-coba teman-teman lihat di sini nih udah mau ke atas ya. Ini si kepala merah per hari kemarin. Dia bertanda mau ke atas dan sudah terpatahkan di si kepala kembarnya. Ini juga udah tercapai, kita hapus. Yang udah tercapainya mungkin nanti penurunannya kita akan tandain di mana penurunannya. Di sini teman-teman nih. Di 484, mudah-mudahan tidak jatuh. Selama MA10, MA20, MA200 masih di bawah candle, artinya dia mau uptrend teman. Jadi target ke 588 dengan body tidak mungkin bukan istilahnya memungkinkan lah untuk ke harga 588. Kenapa? Karena si shadow aja sudah nyampe gitu teman. Nanti apabila sudah nembus, kita akan cari lagi target selanjutnya ya. Ini target kedua berarti ya. Nah, ini juga dari bandar lokal juga PIC-nya bagus banget teman-teman. Kemarin ada pembuangan, wajar lah. Mungkin mau disidewaykan di area atas. Itu kalau dia sideways area atas biasanya dia bagus teman-teman ya. Di sideways area atas mereka jualan habis, nanti dia ngambil lagi dari sini, kita tunggu aja, biasanya suka di up gitu ya. Berdasarkan hukum kebiasaan seperti itu. Dan ini untuk istilahnya untuk teman-teman swing nih bagus teman-teman. Emiten win ini nih. Dia bentuk gunung, lembah, gunung ya. Nah, itu mungkin buat lumayan kan kalau untuk swing itu kan berapa persen nih? Ya anggap aja 20% lah gitu ya dari semenjak di sini, contohnya di sini nih. Ngambil dari pas lepas MA10-nya di sini kan lumayan gitu kan. 12%, 13% kan lumayan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk Queen ya. Jadi untuk jangka panjang kalau disimpan agak lama dikit dalam rentang 10 tahun ini ternyata masih ada harga tingginya di 735 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Ini percobaan yang ke berapa kali? Ketiga kali ya, mudah-mudahan berhasil untuk mencapai harga tertingginya lagi. Ada Akro. Mana Akro? Akro, Samkro. Teman kita minus 7% katanya. Minus 7% santai teman-teman, kalau minus 7% santai. Saya itu kalau minus santai aja teman-teman. Dari mana 7%? Area mana? Area sini berarti ya. Coba lihat deh, area sini, pasti area sini. Nggak apa-apa teman-teman, bagus ini. Ya area sinian mungkin belinya ya. Dan kemarin udah bagus teman-teman, dia teman kita beli di MA10-nya di atas kan bagus. Nah, nanti kalau mau istilahnya average contohnya gitu ya. Tunggu aja baru 6% teman-teman. Minimal 10% lah untuk average, jadi bisa di harga di tengahnya gitu kan. Kalau 7% mah masih dalam tahap toleransi untuk swing mah ya. Nah, ini teman-teman emang ini udah ada tanda muka atas teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, kita pindahkan aja ke sini ya biar kelihatan jelas ya. Nah, ini tanda-tanda muka atasnya ada teman-teman di angka 80-nya ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang lagi turun dulu teman-teman, biarin aja. Ini juga udah mau ke 78-nya, udah ada tanda muka atas. Di si kepala merah ini udah menjadi si kepala merah teman-teman ya. Nah, kalau dia ke bawah dulu biarin aja ya. Ini kan kemarin juga waktu mau nembus di support di 75 ditarik lagi ke atas kan. Ya biarin aja. Mungkin saya juga memperlihatkan penurunan bisa ke angka 6768 lah. Di sini ada seekor hijau ya. Tapi mudah-mudahan ditutupkan dengan ekor hijau lagi ya. Jadi mungkin kesininya sama ekor hijau lagi membentuk support terbaru. Kalau sekarang masih downtrend dulu, biarin aja teman-teman ya. Ini SMA 10-nya masih ada di atas, artinya biarin aja dulu. Kalau mau average juga jangan dulu teman-teman ya, biarin aja. 7% masih dalam tahap toleransi untuk swing teman-teman ya. Target saya itu di 92 teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesini ya lumayan lah gitu ya. Bisa kenaikannya. Kapan tercapainya ya kita tidak tahu ya teman-teman. Yang penting saya sudah ngasih clue lagi. Udah ngasih tanda-tanda teman-teman di muka. Walaupun ini ke bawah tapi ke atasnya sudah ada.
Ya di sini juga sudah ada. Nah target berikutnya 98 ya. Teman-teman harap santai saja untuk akro. Posisi saham baru IPO ini sebenarnya teman-teman ya. Apalagi saham baru IPO biasanya akro. Aroko dibanting, di up, dibanting, ini lagi diserahkan kemarin ke Semana, lagi murah banget teman-teman ya. Lagi murah banget artinya teman-teman masih bisa disimpan gitu ya. Cuman hati-hati aja ke 68 ya. Walaupun ke 68 bagus, kenapa? Dia menutup PR-nya dulu teman-teman. Itu kesempatan buat teman-teman ya. Nah, ini juga si saham ini juga emang lagi dijual sama bandar lokal. Cuman ada cumannya bandar foreign cenderung ngambil per hari kemarin ngambil. Emang dia tidak terlalu banyak ngambilnya, tidak terlalu sering gitu ya. Cuma kalau akro itu kalau nggak salah sih, nah ini teman-teman kita yang beli ya. Kalau nggak salah sih akro itu cuma sebentar ya. Akro itu kalau nggak salah AG deh dia gitu. Cuma di sini tanggal 25 untuk foreign. CC udah masuk teman-teman ya. CC sudah masuk. Ini tanggal 29 juga kemarin CC bukan. CC udah masuk, udah tanda-tanda ada kebaikan. ZP ya. Kita ambil dari sini deh 17 September. Dulu si akro itu dipegang sama si AG teman-teman. Oh sekarang udah beda ya. Coba di domestiknya deh. Si AG bukan ya. Dulu si akro ini pegang sama si AG ya. Tapi sekarang udah masih CC 4,6 ribu. Artinya kalau si CC udah ngambil ya saya pikir sih saya yakin lah kalau CC yang ngambil dia ngambil di bawah gitu ya. Artinya mungkin ini beranggap udah bawah. Yang mudah-mudahan tidak jeblos dari MA75 dan mungkin akan sampai ke 68 gitu ya. Cuman teman-teman kalau batas istilahnya 7% masih santai teman-teman. Apalagi harga teman-teman ini sekarang lagi di bawah. Artinya lagi benar di sini gitu. Belinya kali ya ke bawah lagi saya juga masih di bawah kok gitu ya. Jadi artinya teman-teman jangan terlalu cuma 7% itu aman, dalam jarak aman teman-teman ya. 5%, 7% itu aman. 10% malahan saya juga kalau 10%-nya masih tenang teman-teman. Kenapa? Nanti juga naik lagi. Karena saya punya pengalaman teman-teman, punya pengalaman sampai minus 20% juga. Saya santai, kenapa? Nanti juga naik lagi. Pokoknya waktu saya beli itu saya yakin itu lagi di bawah. Kenapa? Yakin lagi di bawah, mau di bawah lagi sampai minus 20% santai. Saya posisi saya yakin aja saya itu pasti lagi di bawah. Biasa seperti itu teman-teman ya. Nah tiba-tiba dibawa ke bawah lagi gitu kan. Oh berarti jadi pengalaman saya. Oh berarti ini titik terendahnya di sini gitu kan. Nanti ke tahun depan ketika kejemput terus cuan ya, nanti tahun depan saya tungguin tuh biasanya emitennya. Kemarin saya beli di harga contohnya di harga 120, dia sampai ke 93 contohnya gitu ya. Nanti saya tunggu 93. Andai kan dia turun lagi, pasti ini udah harga bawah. Kemarin aja harga bawah saya bilang kejemput, apalagi di sini gitu kan. Di 93, 120 aja kejemput, apalagi saya beli 93 gitu kan. Semuanya dia bawa lagi ke bawah ke 80. Nah, jadi ada pengalaman itulah yang menjadikan saya santai teman-teman, walaupun minus berapapun saya santai, saya harus yakin kok saya di bawah gitu kan. Walaupun di bawah ke bawah lagi yang nggak jadi masalah, dulu aja di sini kejemput gitu. Kalau saya seperti itu teman-teman prinsipnya. Kadang-kadang saya nggak pernah average ya teman-teman, karena saya punya keyakinan pasti kejemput gitu ya. Nah sekarang itu saya memberikan pengalaman saya seperti itu teman-teman. Walaupun saya minus ya santai aja, saya nggak pernah cut loss gitu teman-teman. Walau dulu ya teman-teman waktu saya di bursa, awal di bursa begitu, cut loss, kadang-kadang cut loss, sering cut lossan, duit pada kemana nih gitu kan. Emang harus belajar cut loss, benar teman-teman. Jadi semua yang terjadi di bursa, cut loss, nyangkut, itu harus dialamin. Kalau teman-teman tidak ngalamin itu, kalian tidak akan dibentuk sama bursa. Makanya ketika bearish ataupun bullish teman-teman ada di bursa. Maksud ada itu ya mantau gitu. Oh ini bagus nih. Sobat lihat nanti apakah masih turun apa enggak. Nah, jadi pengalaman teman-teman itu ya. Jadi semua trader profesional yang sekarang berdiri, yang suka memberikan motivasi kepada teman-teman, semuanya pernah cut loss, semuanya pernah nyangkut. Ya, ingat itu. Semuanya pernah nyangkut, malahan ada yang nyangkut di bawah. Siapapun, tidak ada yang tidak pernah cut loss, tidak ada yang tidak pernah nyangkut. Ya, semua profesional seperti itu. Dari itulah mereka belajar. Maka teman-teman kalau ada yang nyangkut, teman-teman sudah jalur yang benar. Kenapa? Karena akan menjadi pengalaman. Seperti saya gitu kan,
beli saham nyangkut 20%, saya biarin aja, nanti juga kejemput. Pas sudah kejemput, cuan, tambahin dikit cuan. Nah, kita akan ngambil lagi kan tahun depannya kan. Tungguin aja yang tadi 120 jadi 93, udah cuma 93 gitu kan. Itu menjadi pengajar. Jadi saya bilang si emiten itu harus di watchlist seperti itu teman-teman. Makanya saya suka dengan emiten yang gunung, bukit, lembah, gunung, bukit, lembah. Nah, itu adalah yang suka saya cari emiten yang seperti itu. Baik teman-teman, mungkin segitu aja ya. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten selanjutnya. Ciao ya.